Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita. Doa saya kita tetap semua dalam keadaan baik, sehat, dan biarlah kita tetap antusias, semangat, dan kita terus membangun perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu membangun diri kita pas seperti yang Tuhan inginkan dan mau dalam kehidupan kita. Doa saya biar Tuhan membuka mata hati kita sehingga kita selalu berada tepat pada panggilan yang Tuhan mau kita hidupi. Karena Alkitab berkata, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah diciptakan Allah sebelumnya, dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Jauh sebelum dunia ada, kita sudah ada. Jauh sebelum orang tua kita ada, kita sudah ada di dalam kekekalan. Tuhan yang menentukan di dalam kekekalan kapan kita lahir, tahun berapa, suku apa, laki-laki atau perempuan, anak nomor berapa, itu dalam kedaulatan Tuhan. Dan ketika kita lahir di dunia ini, Tuhan mau kita hidup di dalam panggilannya. Karena itu dalam 2 Timotius 1 ayat 19, kita diselamatkan dan dipanggil. Jadi ketika kita ada di dalam dunia, Tuhan ingin mengembalikan kita kepada panggilannya. Terkadang memang dalam hidup ini banyak kita coba ditipu oleh setan dengan dunia ini, sehingga kita diusahakan supaya kita hanya sekedar hidup, sekedar bekerja, tapi kita kehilangan panggilan dan rencana Tuhan itu. Karena itu kita perlu berdoa, membangun keintiman sehingga kita bisa menemukan panggilannya dalam hidup kita. Dan kita masih terus belajar bagaimana aplikasi daripada Yohanes 15 ayat 7, tinggallah dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Bagaimana firman itu teraplikasi sampai menjadi teladan, menjadi contoh. Kita sudah belajar berminggu-minggu bahwa hidup dalam kebenaran itu adalah sampai targetnya kita berubah. Kamu akan tahu kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kita. Paling tidak fokus pandangan kita itu tidak kepada diri kita, tetapi kepada panggilan Tuhan, kepada kekekalan. Karena itu nggak salah kalau Paulus berkata kepada Timotius supaya dia menjadi teladan di dalam apa? Perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam kasih, dan di dalam kesetiaan. Kita sudah belajar bagaimana Paulus memberikan teladan sampai akhir hidupnya. Hari ini banyak sekali kita lihat orang sulit menjadi teladan di dalam kesetiaan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kita perlu menjadi teladan di dalam kesucian. Dalam khotbah bahagia di atas bukit, Yesus pernah berkata bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, dia akan melihat Allah. Jadi kenapa ketika kita harus menjadi contoh, teladan, menunjukkan hidup di dalam kesucian? Karena Alkitab berkata berbahagialah orang yang suci hatinya. Tentu kesucian perlu dimulai dari hati kita, pikiran kita perlu dikuduskan. Dan ingat, kita bisa dikuduskan, disucikan yang pertama oleh darah Yesus, yang kedua aplikasi daripada firman Tuhan. Ya, kata suci artinya kita dipisahkan, disingkirkan dari satu keberadaan duniawi ini untuk kita punya sebuah pola kehidupan yang berbeda. Karena itu kita akan otomatis menjadi orang-orang yang bahagia. Kapan? Ketika kita menjaga hati kita. Peliharalah lebih dari apapun hati kita ini. Karena dari situ terpancar kehidupan. Dan Paulus menginginkan bagaimana Timotius bisa menjadi teladan. Di dalam apa? Di dalam hidup yang suci. Dalam beberapa terjemahan, suci artinya bersih. Dalam arti keagamaan, bersih. Seperti tidak terkena najis, bebas dari dosa, atau bebas dari suatu barang, dari yang namanya kenajisan. Bersih artinya terbebas dari semua kotoran. Jadi apa yang dimaksud dengan suci dan bersih? Artinya kita terbebas dari apa hal yang membuat kita terjerat, apa yang dilihat oleh mata kita, pendengaran kita. Jadi suci adalah satu keadaan atau sifat yang bersih, terhindar dari kotoran dan najis. Jadi orang yang memiliki sifat suci, memiliki hati yang bersih, tenang, tidak melakukan kejahatan. Karena itu Alkitab nggak salah kalau Paulus berkata, biarlah kita menjadi teladan, arti daripada kehidupan di dalam Kristus. Hidup yang bersih, hidup yang suci, hidup yang tidak najis. Jadi itu diterjemahkan suci menjadi kudus, terpisah
Jadi kita perlu membersihkan hidup kita menjadi teladan. Tentu sebelum dalam tingkah laku, misalnya rumah kita saja kalau nggak bersih, rumah kita itu bisa menjadi sarang binatang-binatang yang tidak bersih. Kalau rumah kita jorok, sudah bersih saja tikus bisa datang, binatang-binatang bisa datang. Apalagi kalau kotor. Secara rohani, kalau hidup kita kotor, dijaga saja, ya, binatang-binatang itu bisa datang. Karena itu kita secara kesehatan aja misalnya ya, kita perlu merapikan, membersihkan diri kita, gigi kita, kulit kita, tubuh kita harus dijaga, rumah harus dijaga, tubuh kita harus dijaga sehingga tidak ada bakteri, virus, hama, sehingga tidak ada kotoran-kotoran, ngengat, karat, kutu busuk. Bisa bayangin nggak kalau kita punya kebiasaan hidup yang bersih, hidup yang kudus, itu kalau secara lahiriah bisa mencegah dari penyakit ya, hidup yang bersih itu. Kita punya kehidupan yang sehat, panjang umur. Kalau kita kotor ya kulit kita, rumah kita, banyak hal-hal yang nggak sehat. Demikian juga dengan hidup kita. Ya, kita perlu menjadi teladan. Kalau hidup kita suci, teladan di dalam kesucian, kita punya kehidupan dimensi roh, jiwa, dan tubuh kita akan teraplikasi. Orang akan melihat, ya, menyenangkan. Kita akan menjadi pribadi yang menyenangkan. Bukan hanya menyenangkan Tuhan. Orang-orang di sekitar kita suka. Perkataan kita, pikiran kita. Dan itu saya mau katakan bahwa Paulus berkata kepada gereja di Tesalonika, biarlah rohmu, jiwamu terpelihara. Tubuh kita terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan. Ingat ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang menjaga hati kita, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Kita nggak cukup hanya sampai pada takhta kasih karunia, tapi kita harus sampai pada takhta kesucian Tuhan. Tanpa kesucian tidak ada satu orang pun bisa melihat Allah. Jadi kebahagiaan kita adalah kita bisa mendengar Tuhan, karena kita sedang berada dalam satu kegelapan yang luar biasa yang sedang terjadi menimpa dunia ini. Banyak orang takut, ragu, bimbang, kebingungan, orang-orang yang punya uang, dan kita membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan hanya bisa ditemukan ketika kita belajar untuk hidup bersih, suci. Tanpa Tuhan, tanpa melihat Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena itu Yesus berkata, tidak ada yang bisa kulakukan sebelum aku mendengar dan melihat Allah. Saudara, kita membutuhkan hari-hari ini sebuah kehidupan yang dimana kita melihat Tuhan, mendengar Tuhan, mendapatkan tuntunannya. Kita pasti bahagia. Ada orang banyak berdoa tapi hidupnya nggak benar. Hatinya dipenuhi dengan segala kekotoran, kebencian, kenajisan. Karena itu kita perlu jaga, pelihara. Dan ini yang Paulus katakan, biarlah Timotius menjadi teladan hidupnya. Di dalam hal apa? Bukan hanya perkataan, tingkah laku, kesetiaan, kasih, tapi kelima dia berkata, teladan di dalam kesucian. Mari kita lihat hidup kita, apakah kita berjalan di dalam jalan firman. Ingat yang membuat kita kudus, bukan kita, tapi firman itu yang kita masukkan ke dalam hidup kita. Dengan apa seorang muda menjadi bersih? Kecuali dia menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Daud berkata, ya Tuhan, kutaruh firman-Mu dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati renungan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, berkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Lawat tolong kami, untuk hari-hari ini kami belajar menjadi teladan ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.